tengah rimba Pulau Celebes tersembunyi suku penjaga hutan yang masih bertahan. Keberadaannya sejak masa lampau, hidup berdampingan dan arif mengolah alam. Dalam episode spesial Jejak Petualang, saya akan mendalami suku pedalaman suku Wana. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ekspedisi suku pedalaman Jejak Petualang kali ini membawa saya ke jantung belantara Sulawesi Tengah. Mendiami pedalaman hutan membuat suku ini disebut Tauta Awana atau orang-orang hutan. Tersebar di beberapa titik pelosok Morowali Utara, suku Wana bermukim jauh dari perkampungan modern. Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Desa Taronggo berjarak kurang lebih 800 km. Karena akses yang dilalui itu masih terbilang sulit, jadi kita menggunakan motor, lalu akan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dari Desa Taronggo, perjalanan menantang dimulai. Akses menuju pemukiman suku Wana hanya berupa jalan tanah satu jalur. Perjalanan dengan motor ini sudah sangat terbantu. Tadi ada sekitar 3 km, tapi motornya cuma bisa berhenti sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemandangan padang rumput menemani perjalanan kami. Sungai selebar 30 meter ini memutus jalur perjalanan. Walaupun arus, tapi arusnya bukan yang terlihat kencang sekali, cuman tetap harus berhati-hati. Sungai yang bermuara di Teluk Tolo ini bersumber dari mata air Gunung Tokala. Cukup melelahkan, ternyata karena berjalannya harus melewati arus, dan akhirnya kita sampai. Kami masih harus berjalan sekitar 5 km lagi sebelum menemui pemukiman suku Wana. Ini jalanan kalau hujan dia licin banget ya Om ya? Pas mau masuk dia. Di kiri saya nih ada beberapa pondok dan berarti itu tandanya kita sudah mulai dekat dengan suku Wana. Mendiami pedalaman hutan membuat suku ini disebut Tauta Awana atau orang-orang hutan. Akhirnya saya sampai di Dusun 4 di mana orang-orang Wana ini tinggal. Nah, memang disebut kampung, hanya saja rumahnya berjauhan, tidak berdekatan. Ini dia ciri khas rumah orang suku Wana. Ini atapnya terbuat dari rumbia dan juga rumahnya ini dibuat rumah panggung. Bukan tanpa alasan, gunanya untuk menghindari dari hewan-hewan buas maupun liar karena rumahnya berada di tengah-tengah hutan. Seiring waktu, masyarakat suku Wana sudah tidak lagi hidup berpindah-pindah dan mulai membangun tempat tinggal menggunakan papan kayu. Hidup suku Wana tidak lepas dari lingkungannya. Berbagai kebutuhan mereka cukupi dari alam. Salah satunya membuat alat musik dari kulit biawak.
Masyarakat Wana biasanya mencari biawak dengan cara memasang jerat. Nah, sekarang ini kita sedang menuju salah satu tempat yang biasa mereka gunakan untuk menjerat. Karena tempatnya masih sangat alami, jadi kita mudah untuk mendapatkannya. Biawak ini biasa hidup di darat dan di air. Nah, dan juga biawak ini termasuk hewan yang sangat agresif. Jadi kita harus berhati-hati juga. Akhirnya kita dapat. Tapi sayangnya ini masih terlalu kecil. Dia anakan, masih anak biawak. Sayangnya tidak bisa dipakai untuk gendang. Bentar lagi kita mau cari yang dijerat? Iya, bisa. Bisa, oke. Kami kembali menyusuri hutan, mengikuti aliran sungai untuk melanjutkan perburuan. Biasanya biawak itu mencari makan tuh di sekitaran sungai seperti ini. Inilah. Nah, sungai ini pun juga tidak jauh dari habitat dia asli, yaitu hutan. Tapi masih ada sekitar sini. Jadinya adalah tempat yang paling cocok. Oke. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan jeratnya untuk menangkap biawak nanti. Setelah jerat terpasang, kami berusaha menyamarkannya dengan kondisi di sekitar. Ya. Dengan teknik dan cara memasang yang tepat, diyakini alat ini cukup efektif untuk melumpuhkan target. Sudah seperti ini. Oke. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, jadi ketika biawak itu akan melewati senar yang di bawah ini nanti, dia akan menjerat. Dan ini nanti pengaitnya ini akan naik ya Om ke atas. Iya. Nah, saya coba ya Om ya. Boleh. Sakit ternyata memang ya. Iya. Iya, Cuk. Jadi waktu ditarik itu dia ikut mengecil. Mana nih? Sebagai alat tangkap pasif, masyarakat Wana biasa menyebar perangkap di beberapa titik. Wah, iya dapat Om. Wih. Mulai dia. Wih. Akhirnya kita dapat biawaknya dari jerat yang sebelumnya dipasang. Dan ukuran biawaknya tuh jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Rupanya, hari ini merupakan hari keberuntungan kami. Kami kembali mendapatkan hewan reptil ini. Alat jeratnya ternyata berfungsi. Wah. Ternyata kalau mengambilnya dengan tenang, biawaknya juga ikut tenang. Nah, untungnya terjeratnya di bagian kaki. Oke. Sebenarnya biawak ini termasuk jenis hewan yang soliter. Nah, namun mungkin karena dia mencium adanya makanan, sumber makanan, jadi akhirnya mereka akan berkumpul. Nah, kebetulan nih ada yang terkena jerat. Nah, ini sekarang saya sedang ikut untuk proses pengulitan. Alot banget. Ada tisu bentar. Nah, ini nih kulitnya. Ini dia kulitnya. Nah, kulit ini yang bisa dipakai untuk kendang. Hanya kulit di bagian badannya saja yang dapat dimanfaatkan untuk ganda. Ini ukuran yang pas nih, sekitar 25 cm. Kulit biawak biasa dimanfaatkan untuk kendang. Alat musik tradisional yang biasa dimainkan oleh suku Wana, termasuk untuk prosesi pengobatan. Kulit ini akan kita jemur selama 2 hari. Sudah kah, Bang? Ya, oke, boleh. Di sini ternyata arusnya sangat kencang. Tadi saya di tengah
tenggelam itu ya dibantu sama bapak.